Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan saya Ainun Jariah dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di video kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk membahas tentang jenis-jenis temperamen anak usia dini. Seorang anak memiliki tingkat temperamen yang berbeda-beda satu sama lain. Sebaik apapun pola asuh orang tua, tidak bisa mencegah temperamental seorang anak. Lalu yang menjadi pertanyaan, apa yang harus dilakukan orang tua dan pendidik untuk menangani seorang anak yang pemarah dan temperamen? Dalam dunia psikologi, temperamen merupakan suatu gaya perilaku serta karakter seseorang ketika merespon atau memberikan tanggapan pada suatu hal. Pendapat lain juga mengutarakan definisi temperamen itu sendiri, yaitu merupakan perbedaan tingkah laku seseorang serta emosional masing-masing anak ketika merespon suatu hal, baik itu dalam keadaan ataupun kondisi yang tidak menentu. Perilaku dan sikap anak mendapatkan pengaruh besar dari faktor genetik dan lingkungan sekitar, termasuk lingkungan keluarga, masyarakat, bahkan sekolah. Akan tetapi, jika anak memiliki sifat pemarah, biasanya hal tersebut berasal dari pola pengasuhan yang diberikan orang tua sejak dini. Sebagai orang tua, sudah semestinya paham dan memahami jika buah hatinya berbeda dengan buah hati orang lain, baik itu sikap, sifat, pola pikirnya, dan lain-lain. Sama juga dengan temperamental seseorang, tidak bisa disamaratakan dengan anak yang lain. Meskipun orang tua mengklaim jika ia memberikan pola asuh yang sama rata dengan dalam keluarganya. Maka dari itu, sebagai orang tua, kita harus benar-benar pintar dan cermat ketika harus menyesuaikan diri dalam menghadapi buah hati yang temperamen dan karakternya berbeda dalam sebuah keluarga. Seorang ahli psikolog telah mengklasifikasikan tahap perkembangan psikologi anak menjadi 4, yakni pada umur 0 sampai 2 tahun, yakni menjadi fase tahap perkembangan kepercayaan anak. Lalu pada usia 2 sampai 3 tahun menjadi fase tahap perkembangan kemandirian anak. Dan beranjak pada umur 4 sampai 5 tahun, anak akan mengalami yang namanya fase perkembangan inisiatif, hingga ketika anak berumur 6 sampai 11 tahun telah berada pada tahap perkembangan perasaan untuk mendapatkan apa yang ia mau. Memang tidak mudah untuk mengenal secara langsung tentang jenis temperamen apa yang anak kita punya. Orang tua bisa mengenali temperamen anak dari mulai awal kelahirannya. Pada umumnya, bayi menangis ketika pertama kali dilahirkan ke dunia. Namun ada juga yang hanya diam. Kondisi tersebut merupakan kondisi psikologis seperti yang saya sebutkan di atas, yang dapat disebabkan oleh banyak faktor. Hal tersebut akan membuat karakter dan temperamen seorang anak seiring usianya bertambah. Ada 3 jenis temperamen yang terjadi pada anak usia dini yang harus diketahui oleh para orang tua, yaitu yang pertama, isi temperamen. Jenis temperamen ini merupakan jenis temperamen yang sudah terlihat dari nama temperamennya, yaitu isi. Seorang anak yang memiliki isi temperamen ini cenderung mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya dalam keadaan apapun. Anak tersebut lebih mudah didekati karena ia memiliki karakter yang periang. Untuk orang tua yang memiliki buah hati dengan jenis temperamen ini, nantinya akan lebih leluasa ketika memberikan aturan atau batasan untuk apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh si anak tersebut. Sebaliknya juga begitu, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan orang lain kepada anak. Anak dengan isi temperamen ini akan lebih mudah diasuh orang tuanya ataupun orang lain. Yang kedua, yakni difficult temperamen. Anak dengan jenis difficult temperamen biasanya cenderung memiliki sikap yang agresif, dan kebiasaan yang dilakukan anak difficult temperamen berbeda dengan anak isi temperamen. Ketika malam, anak dengan difficult temperamen sulit untuk tertidur setiap harinya. Tidak hanya itu,
Anak dengan difficult temperamen memiliki jam makan dan tidur siang yang berubah-ubah setiap harinya. Mungkin itu menyebabkan anak kesulitan untuk berlatih ke kamar mandi sebab siklus buang air besarnya sangat tidak teratur. Sehingga anak dengan difficult temperamen lebih lama ketika diharuskan untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Orang tua dan pengasuh biasanya sering mengeluh kesal karena kurang memahami anak dengan jenis temperamen ini ya. Lalu yang ketiga, yakni slow to warm up temperament. Jenis temperamen ini biasanya anak akan cenderung memiliki karakter pemalu dan tidak percaya diri. Anak mempunyai rasa ketidaknyamanan yang tinggi, apalagi terhadap hal-hal yang baru saja ia temui. Sama seperti anak dengan difficult temperamen, anak dengan jenis temperamen slow to warm, temperamen ini juga sulit dan lambat ketika beradaptasi dengan lingkungannya. Kemudian, anak cenderung selalu berlindung pada ibunya ketika merasa tidak nyaman dengan lingkungan barunya. Dibutuhkan kesabaran lebih bagi orang tua dan pengasuh ketika menghadapi anak dengan jenis temperamen ini ya. Harus lebih belajar, sering membiasakan anak untuk belajar adaptasi dengan lingkungan baru. Lalu, sebagai orang tua dan pengasuh tidak boleh memaksa anak untuk berbaur dengan teman-teman barunya jika memang anak tidak mau. Jika hal tersebut dipaksakan, anak akan merasa sangat tidak nyaman dan akan melawan karena malu. Pentingnya orang tua dan pengasuh dalam memahami temperamental seorang anak bertujuan agar orang tua lebih mudah untuk mengarahkan anak di masa yang akan datang. Ketika orang tua mengamati dan memahami perilaku temperamen anak, orang tua sudah bisa membantu anak untuk beradaptasi dengan lingkungannya secara tidak langsung, terutama lingkungan baru, agar anak merasa nyaman dan memiliki rasa percaya diri. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan ada kurangnya, mohon dimaklumi ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.